Orang yang terzalimi, orang yang dizalimi, jika benar ia dizalimi sesungguhnya, dia adalah orang yang menang. Kalau bicara tentang keimanan, kalau ada orang suruh memilih antara dua, biarpun sana ada pilihan yang ketiga, Anda saja ada orang jahat, kerjaannya berbuat zalim, mengambil harta orang, jahat, nyaci mukul. Apakah Anda mau jadi dia? Tidak mau secara otomatis. Karena itu kejelekan. Tapi ada orang, bandingannya ada dua. Antara ada orang buat zalim, jahat, ngambil hartanya, merampok, ini zalim. Atau satu dizalimi dengan ketabahan, kesabaran, lalu dia Masya Allah, orang mulia di hadapan Allah. Kalau pilihannya dua, tentu orang akan milih dizalimi. Biarpun dalam hidup tidak boleh saling menzalimi. Maksudnya, orang yang dizalimi dalam kebaikan. Biarpun secara zahir dia tersiksa. Sebab urusan kita dengan Allah dan hidup kita tidak hanya di dunia. Mungkin sepanjang hidup di dunia dia terzalimi, tersiksa. Bahkan mungkin benar tidak dizalimi, ternyata dirundung duka yang banyak. Bermacam permasalahan. Sudah dizalimi, ditimpa sakit, segala macam mungkin. Mungkin sekali yang demikian itu. Tapi bagi orang yang beriman dengan iman yang sesungguhnya, menganggap bahwasanya kezaliman yang terjadi atas dia meyakini bahwasanya ada nilainya di hadapan Allah, biarpun kita tetap harus mengentaskan diri dari kezaliman. Musibah yang Allah timpakan kepadanya juga ada nilainya di hadapan Allah. Berusaha untuk menghindar dari penyakit, menghindar daripada mara bahaya, iya harus. Akan tapi saat sudah ditimpakan, dia mengerti bahwasanya ini tidak cuma-cuma di hadapan Allah. Karena dia orang beriman, sehingga disabdakan Nabi, ajaban li amril mu'mini anda amrahu kullu khair. Mengherankan urusan orang yang beriman, segala urusannya baik-baik semuanya. In asobathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Kana khairan lahu, maka ini kebaikan bagi dia. Wa in asobathu dharra, ini yang ditanyakan. Kalau mendapatkan musibah, orang yang beriman ini ternyata, kemudian dia diberi kesabaran, sabar. Kana khairan lahu, maka lebih bagus. Ini adalah baik bagi dia. Sebab semua yang dirasakan dari sakit ini ada, ini kalau difahami secara makna dan keimanan, biarpun kita tidak boleh minta diberi ujian oleh Allah, minta sakit, tidak. Tetapi maknai musibah yang Allah timpakan pada seorang mukmin, memaknai. Memaknai itu dengan keimanan, dengan ilmu. Bahwasanya jika ada seorang mukmin diuji oleh Allah dengan kezaliman dari orang lain, kemudian dikasih sakit, musibah yang bertubi-tubi, maka sesungguhnya yang harus difahami bahwa dalam riwayat, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba akan diuji untuk diangkat derajatnya. Jadi diuji oleh Allah dia. Kita menafsiri supaya tidak terpuruk, dan ia hakikat bukan basa-basi. Sehingga dengan sakitnya ini apa Allah akan beri? Antara 1 dari 3. Ujian 1 dari 3. Bahkan sebagian mengatakan lebih dari itu. Di antaranya, paling tidak ini yang paling jelas. 1, yang pertama adalah Allah ingin menghapus dosanya. Sebab pantang Allah menyiksa hambanya 2 kali. Makanya semua dosa yang sudah dihukum di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat. Dosa apapun. Pada zaman Nabi ada seorang berzina lalu dirajam, meninggal. Di saat dirajam dilempar batu mati, dan dia minta atas permintaannya agar dia tidak diseksa di akhirat, akhirnya ditegakkan hukum ke atasnya, hukuman, dia meninggal. Tidak akan diseksa lagi di akhirat dengan hukuman zina. Kenapa? Sudah dihukum di dunia. Semua hukuman yang sudah diberikan di dunia tidak akan dihukum lagi di akhirat. Hukuman resmi melalui peraturan-peraturan negara yang resmi sesuai dengan Islam, atau hukuman yang tiba-tiba Allah timpakan kepadanya, tiba-tiba sakit. Jadi orang beriman di saat diberi sakit, maka antara 1 dari 3. Pertama, Allah ampuni dosanya. Sebab dosanya banyak dia. Tapi Allah sayang, tidak ingin Allah menyiksa di akhirat, diberi sakit. Yang kedua, Allah ingin mengangkat derajatnya. Dia mau orang biasa di dunia, tapi ingin didudukkan dengan imam-imam besar, orang-orang hebat. Maka diberi oleh Allah sakit untuk dinaikkan pangkatnya. Yang ketiga adalah untuk disiapkan pahala yang banyak. Bahkan pahala orang sabar ini
Beda dengan pahala-pahala amal yang dijanjikan. Segala kebaikan kan 10 kali lipat hingga 700 kali kan begitu. Berlipat-lipat sampai 700 kali kan disebut. Ila sabi mi'ati di'fin. Setiap kebaikan ada bi asyri amthaliha 10 kali lipat sampai 700. Kecuali sabar. Allah kalau urusan kesabaran, pahalanya adalah seolah begini, kamu minta apa saja wahai hambaku. Ini sehingga bagi orang yang punya iman tingkat tinggi itu musibah bukan dianggap sebagai musibah. Biarpun dia harus mengadu, menangis sesaat, tapi dia ingin di balik itu ada sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar. Ini harus ada di dalam keyakinan kita. Biarpun dalam hidup kita nggak boleh kita cari musibah. Doa pun juga jangan, ya Allah berikan aku penyakit sepanjang masa biar aku pahalaku tinggi. Nggak boleh. Minta yang Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta yang baik. Nggak boleh minta jelek. Cuman kalau ada musibah yang Allah timpakan pada seorang beriman antara 1 dari 3 tersebut. Jadi baik-baik saja. Maka yang bertanya, Anda didolimi, tak taunya sudah dolimi, sakit dan sebagainya. Allah akan mengangkat derajat Anda. Allah akan mengangkat derajat Anda. Kemudian dengan ketulusan Anda, kesabaran Anda, tidak cuma-cuma. Allah akan beri untuk Anda di akhirat nanti. Di akhirat. Belum lagi kadang diberi kebaikan untuk anak-anaknya. Menjadi sebab kebaikan anak-anaknya. Musibah, jerih payah orang tua akan menjadi sebab kebaikan di anak. Itu bisa saja. Sebab kegembiraan balasan Allah berikan saja bisa saja di dunia dan juga di akhirat. Sehingga mungkin orang tuanya dengan jerih payah, terdolimi dan sebagainya. Tentunya dengan catatan jangan menghadirkan dendam. Jangan sampai dendam. Mendendam itu yang merusak. Sehingga bukan sabar itu. Tapi dengan selalu memberikan kebaikan. Menuntut hak adalah sah, tapi tidak boleh dengan dendam. Harta kita diambil lalu kita ngajukan ke mahkamah, sah, tapi tidak dengan dendam, caci maki, apalagi menfitnah. Enggak, kita ingin mengambil hak. Seperti itu. Orang-orang yang dalam keadaan lemah, sakit, itu dengan Allah. Bahkan orang lain pun akan mudah ditolong dengan orang yang terdolimi tadi. Maka hati-hati. Jangan menyiksa dirimu dengan berbuat dolim. Sebab kalau kita berbuat dolim, kita telah menghantarkan dalam kehancuran. Kenapa? Kita mendolimi seseorang dan orang itu bisa doa apa saja untuk kita dan Allah kabul. Berarti orang berbuat dolim adalah orang yang mau hancur. Orang berbuat dolim adalah orang mencari kehancuran. Sebaliknya, orang yang terdolimi dan orang dalam keadaan lemah itu dengan Allah, bahkan pertolongan Allah adalah melalui orang-orang seperti itu. Baginda Nabi menyebutkan, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah itu. Maka hati-hati dengan orang lemah di kiri kanan kita. Jangan berbuat zalim. Justru kalau kita berbuat baik kepada mereka, itu sebab kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.